pengajian, silaturahim aja. Pandai orang ini mau menyelamatkan Pak Kapolres. Kok dibuatnya tablik akbar, dipoto orang nih saya, ada Pak Kapolres, di-share, dibaca sama orang Jakarta. Kenapa kalian buat tablik akbar? Tapi tengoklah hebatnya mereka, dibuatnya silaturahim. Itu Abdul Somad itu ceramah? Enggak, kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat. Dalam perjalanan saya tablik akbar pengajian, baru di Masjid Ubay bin Ka'ab inilah yang qorinya sampai 8 orang. Masya Allah. Padahal sekarang paling susah mencari qori, karena semua qori sedang berkumpul di padang musabaqah tilawatil Quran. Ini nampaknya qori-qori yang mudah-mudahan anak kita ini jadi qori internasional. Dan di sini pula lah yang paling banyak Pak Polisi ikut pengajian. Ini jabatan Pak Kapolres dipertaruhkan sekarang. Kalau macam-macam Bapak Ibu dicopot beliau. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan tenang. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Badan sehat? Sawit sehat? Kalau tak sehat tak akan mungkin datang ke masjid, betul? Jadi judul kita tentang wakaf. Apa judulnya? Wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Wakaf itu nanti kalau ditanya orang, apa arti wakaf itu? Berhenti. Ini tanah ini ditanam sawit 2 hektar, 1 bulan dapat 5 juta. Amin. Tiap bulan dapat 5 juta, 5 juta. Begitu tanah itu diwakafkan, masih dapat tak duitnya? Tak dapat, berhenti dia. Itulah maka disebut tanah itu tanah wakaf, karena berhenti hasilnya. Selama ini masuk ke kantong, sekarang dia tetap keluar hasilnya, tapi hasilnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adalah di antara Bapak Ibu yang punya sawit 100 hektar, amin, mati. Yang punya sawit itu mati. Mimdatema taya bawati, mampus, meninggal dia. 100 hektar sawitnya, meninggal dia. Apakah sawit itu masih tetap bisa menghasilkan manfaat untuk orang yang mati itu? Tidak. Ada orang mati bawa brondol? Mana ada? Ada orang mati bawa surat tanah? Mana ada? Tapi kalau diwakafkannya itu 2 hektar, kuwakafkan untuk Masjid Ubay bin Ka'ab, 1 bulan berhasil 5 juta, mengalir duitnya. Setelah itu mati dia. 100 hektar sawitnya, yang 98 hektar tak mengalir, tapi yang 2 hektar itu mengalir. Yang mengalir sesudah kita mati itu yang kita wakafkan saja. Yang tak kita wakafkan habis diambil oleh ahli waris. Jelas?
Siap untuk berwakaf? Yang bilang siap itu yang punya sawit 100 hektar. Siap gitu, umpamanya 2 batang. Itu pun trek. Ustadz Somad, pernah Ustadz jalan-jalan ke Duri? Ya. Nampak Ustadz banyak ruko-ruko di pinggir jalan itu? Ya banyak. Punya orang Pak Ustadz? Itu apa kau ceritakan? Adalah jamaah Ubay bin Ka'ab ini punya ruko 100 pintu. Amin. Pintunya aja 100 pintu ruko dia. Lalu kemudian datang dia ke pengurus Ubay bin Ka'ab, aku rukoku itu 1 bulan 1 tahun sewanya 100 juta, ambillah ruko itu 2 pintu, hasilnya untuk operasional masjid Ubay bin Ka'ab. Setuju? Itulah yang mengalir. Ruko yang tak mengalir duitnya ke kantong, sawit yang berhenti tak mengalir ke kantong, maka ruko dan sawit itu disebut dengan wakaf. Itulah yang wakaf itu. Sekarang ini kalau disebut wakaf, bayangan orang wakaf langsung terbayang tanah kuburan. Kita mesti memperbaiki pemahaman kita tentang konsep wakaf. Tanah wakaf, di atas tanah wakaf itu dibangun hotel. Hotelnya apa? Hotel syariah. Tanah wakaf, di atas wakaf itu dibangun klinik, rumah sakit. Tanah wakaf, di atas tanah wakaf itu dibangun rumah kos-kosan. Hasilnya dibagi, setengah untuk umat, setengah untuk pelaku, pelaksana, eksekutor. Maka bangkitlah ekonomi umat ini dari keterpurukan. Kira-kira konsep wakaf ini bagus apa tak bagus? Bilang aja bagus. Silaturahim Ustadz Abdul Somad dengan pengurus masjid oh bukan pengajian, silaturahim aja. Pandai orang ini mau menyelamatkan Pak Kapolres. Kok dibuatnya tablik akbar, dipoto orang nih saya, ada Pak Kapolres, di share, dibaca sama orang Jakarta. Kenapa kalian buat tablik akbar? Tapi tengoklah hebatnya mereka, dibuatnya silaturahim. Itu Abdul Somad itu ceramah? Enggak, kata sambutan. Hebat jamaah ini, luar biasa. Dalam perjalanan saya tablik akbar, paling banyak kori di sini, paling banyak pengawal di sini, menggunting pita aja sampai berdua, tanda tangan lagi. Paling sedikit jamaah pun di sini lah. Jamaah itu tak perlu banyak, yang penting semangatnya, betul? Begitu menghibur hati jamaah yang tak banyak. Masjid ini cantik, cuman mata kita harus selalu nengok ke atas, karena cantiknya baru di atas saja. Ibarat anak gadis ini, mukanya putih, kaki bukurap. Siapa yang mewakafkan semen ini, semen, maka di akhirat mati dia, mengalir pahalanya terus ke kubur. Rumah bapak sebesar lapangan sepak bola, semennya 1000 sak, mati bapak, mengalir apa tidak 1000 sak tuh? Tapi kalau diwakafkan semen, siapa pula mencoret-coret dinding ini? La ilaha illallah. Siapa yang mewakafkan semen, mengalir pahalanya sampai akhirat. Setuju? Nah, sedekah semen lah kalian. Ustadz Somad tuh cuman ceramah aja tuh, pandai menyuruh aja tuh. Dia sendiri tak pernah bersedekah. Saya wakaf semen 100 sak.
Sedang saya aja 100 sak, apalagi Pak Kapolres. Pak Kapolres senang aja, suruhnya anak buahnya itu kau 1 sak, selesai. Mereka bukan susah, 2 kali semprit-prit, dosa. Pak Kapolres saja bisa 200 sak, apalagi ketua dewan. Selesai. Berapa 1 sak semen di Duri? Hah? 63.000? Mahal. 63.000 kali 100, 6.300.000. Nanti saya cicil. Habislah kita dibuat hidup nih Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu nih, habislah duit. Jilbab aja 7 warna, hari Senin pink, hari Selasa ungu, hari Selasa, hari Rabu hijau, hari Kamis merah hati, hari Jumat hitam, hari Sabtu merah muda, hari Ahad tak berjilbab, libur tanggal merah katanya. Kalau sudah dibiasakan anak-anak ini dari kecil berjilbab, sampai mati dia akan berjilbab. Betul? Nih tengok anak kecil pula berjilbab. Berapa umur anak Ustaz? Tengoklah, menunjukkan dia menjaga kehormatannya. Udah jelas ustadz yang ngajak cerita, tak mau dia ngobrol. Ustadz nih nak, bukan penjahat. Tak mau dia. Coba anak-anak gadis yang tak mengaji itu, adik tinggal di mana? Itulah kalau dia dididik pendidikan baik. Siapa namanya nak? Tak mau dia menjawab. Dia menjaga kehormatan. Untung tak dijawabnya, nggak mahram katanya. Maka didiklah anak kita pendidikan agama. Beruntung Bapak Ibu yang ada tinggal di sekitar Masjid Ubay bin Ka'ab ini. Beruntung apa tak beruntung? Beruntung lah, anak-anaknya sebelum SD bisa hafal juz 30. Belum mereka masuk SD, insya Allah hafal juz 29, juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi kalla Summa kalla alam naj'alil arda wa khalaqnakum. Diajak cerita, satu pun tak ada menjawab. Pas diajak amma yatasaalun, bergerak semua mulutnya. Inilah generasi Qur'an. Tolong luruskan pecinya nak. Mantap. Diajak dia bercakap tak mau dia. Tapi pas diajak ngapal Quran, mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran semuanya. Mati kita, inilah yang akan berdoa tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Mati kita, mereka inilah yang akan membuat mengalir pahala ke kubur kita terang benderang siang, pagi, petang dan malam. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minhuma wa'allimna jahilna warzuqna
waj'alhu lana hujjatan rabbal alamin. Kenapa semangat Ustadz melantunkan doa ini? Mikrofonnya mantap. Coba kalau mikrofonnya putus-putus, Allah ketawa. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini singkat Bapak Ibu. Lahirnya diazankan. Kalian dulu waktu lahir diazankan? Diazankan? Tahu dia. Diazankan ayah dulu, telinga sebelah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Lahir diazankan, mati disolatkan. Hidup kita ini cuman waktunya pendek. Dari lahir azan, mati sembahyang. Cuman itulah hidup nih. Cuman dari azan ke sholat, cuman hidup. Bukan panjang hidup ini. Sementara azan ke sholat inilah kita di atas dunia ini. Ya, ada yang sibuk mencari dunia, ada yang sibuk warung kopi, yang ada yang sibuk sakau, ada yang sibuk mabuk. Habis itu semuanya mati. Ada yang sibuk ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Pas sedang ceramah mati. Ada yang sibuk memimpin sidang paripurna, sidang ini. Pas ngetuk palu mati. Hebatnya Masjid Ubay bin Ka'ab. Memang masjidnya biasa aja, tapi mikrofonnya 2. Asalkan habis satu, mati. Ini nampaknya kalau mati yang satu ini balik saya langsung. Sementara malaikat maut datang menjemput nyawa, inilah kita beramal soleh. Tadi ibu-ibu duri ini menyerahkan 470 sak semen. Ibu-ibu kota Duri menyerahkan 470 sak semen. Ibu-ibu semua, tak ada bapak-bapak. Rupanya memang yang mencari duit itu bapak, tapi duit itu dipegang ibu itu semua. Bapak itu asal keluar rumah paling 5.000 perak lah. Bang, abang jangan banyak-banyak buat duit, nanti abang berbini sekali lagi. Makanya banyak bapak-bapak itu yang agak-agak kusut membawanya. Tak ada di sini, bagus-bagus. Insya Allah nanti di atas tanah wakaf ini dibangun, itu apa? TK. Jadi wakaf itu jangan cuma masjid. Di samping masjid sudah ada lembaga pendidikan TK. Mudah-mudahan nanti TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Amin. TK Quran, habis itu SD Quran, habis itu SMP Quran, habis itu SMA Quran. Nanti kuliahnya baru ke Al-Azhar Kairo Mesir. Seserah itu habis SMA terserah dia. Mau masuk polisi, masuk tentara. Yang mau jadi polisi, yang mau itu jadi polisi. Pak Kapolres mau jadi polisi. Mantap. Polisi penghafal Quran, tiba-tiba dia jadi kapolsek, ditugaskan di kampung. Di kampung tuh semuanya peminum, pemabuk, sakau. Masuk dia jadi imam. Allahu Akbar. Kira-kira banyak tak makmumnya? Banyak, karena pistolnya ada. Sembayang kalian, kalau tak aku tembak kepala kalian. Ada yang jadi tentara, yang mau jadi tentara dia juga. Berarti dia ikut tes 2. Yang mana yang lulus lah kata dia kan. Yang mau jadi dokter nak,
jadi dokter. Masya Allah, datang dia bawa jarum suntik, yang mau disuntik mati katanya. Penghafal Quran, dapat beasiswa full dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Siapa yang hafal Quran, beasiswa full. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat. Di mana kita membangun mereka? Nih, TK Ubay bin Ka'ab. Mudah-mudahan cepat selesai. Setelah ada TK-nya, mesti ada klinik kesehatan. Jadi kalau ada orang bersalin mau melahirkan anak, dia di tempat klinik dokter muslim, supaya nanti kalau tak ada yang mengazankan, dia azan, supaya nanti kalau mencucinya, membasuhnya, mengatur fikihnya, dia tahu sesuai ajaran syariat Islam. Bukan saya ini anti kebinekaan, bukan saya ini anti keberagaman. Ada masanya. Ini terkait masalah ibadah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masalah agama kita tak permasalahkan agama orang, urusanmu agamamu. Tapi kalau masalah anak lahir, mengazankan, memotongkan pusat, membisikkan la ilaha illallah, ini tak bisa diwakilkan oleh orang lah. Ibu tuh mau melahirkan ketakutan. Siapa yang membangkitkan semangat dia? Si dokter. Ingat Allah ya bu, jangan takut, banyak-banyak sholawat bu. Melahirkan ini bukan senang bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini mesti tahu. Sangkanya ibu ini melahirkan macam bersin aja. Asyik lahir. Kali anak-anakku lahir meregang nyawa emak dulu, menangis mereka dulu melahirkan kalian nak. Bukan kalian ini terjun langsung dari planet langit langsung ke sini, enggak. Entah paham entah tidak ada. Tengoknya hebat anak-anak. Jadi tanah wakaf komplek Masjid Ubay bin Ka'ab ke depan akan menjadi tempat percontohan wakaf insyaallah. Amin. Ustadz, tanah wakaf ini udah diurus akte ikrar wakafnya? Udah. Orang yang berwakaf mengurus akte ikrar wakaf. Kuserahkan tanah wakaf ini untuk kemaslahatan umat Islam tunai. Supaya apa? Supaya ahli waris yang mewakafkan tanah ini tidak berkonflik dengan masjid di masa akan datang. Yang belum mengurus, urus. Zaman dulu orang mewakafkan tanah, ambillah tanah tuh Pak Ustaz, ambillah. Kenapa diwakafkannya tanah? Karena tanah itu memang tempat hantu jembalang tanah, nyiblorong, sundil bolong. Tak laku tanah itu dijual. Asal lewat orang situ mati. Diwakafkannya. Setelah diwakafkannya, hantu-hantu itu pun pindah. Karena tiap pagi petang orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang hantu-hantu. Tanah itu jadi mahal. Setelah mahal, ahli waris datang. Itu tidak akan terjadi di Ubay bin Ka'ab karena diurus akta ikrar wakaf. Wakaf ini milik siapa? Wakaf ini milik Allah. Tanah wakaf la yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan ke anak menantu cucu cicit. Wala yubahu, tak boleh dijual belikan. Ustaz Somad, saya mau jual tanah nih Pak Ustaz. Berapa semeter? Mudah aja Pak Ustaz, 15.000. Hah? Murah betul tanah. Tanah apa? Tanah timbun. Ustaz, saya mau jual tanah nih Pak Ustaz. Berapa semeter? 50.000. Kenapa murah betul? Tanah wakaf. Tak bisa. Siapa yang memain-mainkan tanah wakaf bisa ditangkap oleh kepolisian. Maka tanah wakaf inilah, mudah-mudahan di samping-samping ini yang belum mau mewakafkan, diwakafkannya tanahnya. Amin. Dari sekarang kalau mau beli tanah, karena kalau ini nanti jadi komplek masjid besar, tanah mahal.
pemukiman masyarakat sudah banyak, jamaah pula sholat berjamaah ramai. Sedangkan di musim Covid saja bisa ramai orang datang begini. Mudah-mudahan Covid ini segera berlalu, amin. Habislah Covid-19 nih, jangan pula lagi datang Covid-20, Covid-21. Ini aja udah pusing kepala kita. Saya tak jadi pergi ceramah ke Palu gara-gara mereka minta swab. Saya sangka swab itu yang di mulut, rupanya di hidung. Dulu waktu kecil tahu swab di mulut, ini hidung, dicucuknya hidung. Swab namanya. Rapid, cukup tusuk tangan. Selamat anak cucu kita sehat walafiat, maka nanti kita bisa lagi sholat berjamaah, amin. Sekarang dikasihlah tanda tak boleh sholat dekat-dekat. Nah itu tapak kaki. Tapi tengok dari tapak kakinya anak-anak kecil aja nih. Lucu-lucu Masjid Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian di masjid itu mesti ada 5. Yang pertama ibadah, sholat berjamaah. Siap menjaga sholat berjamaah. Yang kedua majlis ilmu. Dari maghrib ke isya pengajian bapak-bapak, habis asar pengajian emak-emak, hadiri pengajian ba'da asar M3 emak-emak milenial. Wirid Yasin masih ada bu? Masih? Bagus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Begitu baca Yasin tuh pelan-pelan. Ini kadang masjid-masjidnya ada juga baca Yasin, cuman tak jelas macam hujan. Hebatnya Yasin, belum selesai dibaca turun hujan. Ada sholat berjamaah, ada pengajian, di dalamnya ada lembaga pendidikan anak-anak, ada sarana kesehatan, lalu kemudian pula masjid tempat kita menyambung hubungan. Di hotel, jangan silaturahim di klub, jangan silaturahim di tempat maksiat, silaturahimnya di masjid. Selama kita duduk di masjid ini dapat pahala iktikaf, amin. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang istiqomah. Itu ibu membagikan iklan apa tuh bu? Bisa saya tengok kertasnya dulu. Jangan-jangan jual jilbab.